sekali lagi saya berharap pemerintah jangan selalu menghimbau masyarakat deh, himbau deh elitnya sendiri. Tadi kan jangan mengeluarkan kebijakan yang justru meresahkan masyarakat. Masyarakat aja enggak. Yang mana sih masyarakat meresahkan? Masyarakat nih meresahkan masyarakat yang mana? Kan hampir nggak ada kan gitu loh. Yang ada tuh justru sekarang ini kebijakan pemerintah yang meresahkan masyarakat. Indonesia ini kan sebenarnya negara besar, negara kaya sumber daya alam. Nggak ada cerita Indonesia ini sebenarnya ngutang blokiran rekening. Kalau mengontrol orang korup itu yang pejabat-pejabat pengusaha yang korupnya aja. Kalau rakyat kecil nggak mungkin korup dari mana? Mereka kan nggak mungkin gitu loh. Utama itu bukan dari ekspresinya tapi dampak sehabis ekspresinya. Betul. Tapi hal penting yang perlu diingat adalah antisipasi hal-hal negatif. Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa di rumah dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel Kalimantan News dan selamat datang juga di program kami di channel YouTube kami, Bukan Pakar Bicara. Nah, hari ini saya Julpan Rahmatan dari podcast. Hari ini kita akan bincang-bincang soal kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kebetulan hari ini kami shoot rekaman di tanggal 17 Agustus tepat hari Minggu. Agustus 2025, yang mana hari ini Republik Indonesia merayakan HUT ke-80 tahun atau ke-8 dekade kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kami hari ini akan bincang-bincang soal bagaimana sih cara memaknai hari kemerdekaan itu sendiri. Dan saya sudah kedatangan Pak Ipid Gandamana yang merupakan jurnalis di Banjarmasin yang sudah berprofesi sih puluhan tahun ya Pak. Ya, betul. Nah, karena ini segmentasinya bukan pakar bicara, kita akan langsung saja nih ngobrol tentang pertama memaknai hari kemerdekaan. Bagaimana kita sebagai warga negara maupun sebagai pemerintah maupun sebagai apapun itu yang notabene warga negara Indonesia memaknai hari kemerdekaan. Baik, sebelumnya saya ucapkan dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diajak ngobrol di channel Kalimantan News ini melalui segmentasi pakar, bukan pakar bicara. Berkait memaknai hari kemerdekaan Republik Indonesia, untuk kali ini tepat ke 80 tahun Indonesia merdeka. Tentunya seluruh masyarakat, elemen masyarakat, khususnya para pejabat, pemimpin negara, tentu mau betul-betul berjuang dengan sungguh-sungguh dan jujur. Sebelum saya lebih jauh ke pemimpin, kita ke masyarakat dulu. Masyarakat juga harus betul-betul melaksanakan, mengimplementasikan hal-hal yang baik demi terus menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia, demi juga menjaga keutuhan rumah tangga mereka masing-masing, sehingga arti kemerdekaan itu betul-betul bisa dirasakan dengan sesungguh-sungguhnya. Itu untuk masyarakat. Kemudian untuk para pejabat, pemimpin negara, ini sebenarnya lebih khusus lagi, lebih spesial lagi, karena dalam artiannya mungkin dalam artiannya begini, bagaimanapun juga adalah pejabat, pemimpin negara itu adalah boleh katakan guru. Jadi bukan guru sekolah, jadi guru yang bisa dipanut oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebagai ikon itu apakah ikon atau tokoh atau figur atau sosok
yang bisa memberikan contoh yang baik, dan sebaliknya bisa juga memberikan contoh yang nggak baik jika itu mereka menyimpang daripada etika-etika yang lazim gitu. Nah, ini khususnya para pejabat nih penting. Mengapa saya katakan penting? Karena selain sebagai guru, sebagai panutan. Begini, pemimpin khususnya itu negara. Negara ini adalah rumah tangga negara. Ibaratkan. Ya. Ibaratkan. Dan itu bukan ibaratkan sebenarnya, dan itu fakta. Fakta. Jadi negara itu adalah rumah tangga negara. Karena di sana kan semua ada aturan, ada undang-undang, ada keuangan, dan lain-lainnya. Secara terstruktur semuanya. Itu rumah tangga negara. Rumah tangga negara ini dipimpin oleh seorang kepala negara yang mulai kita sebut adalah seorang bapak. Lantas, kalau ada bapak, siapa ibunya? Ya boleh dibilang ibunya itu adalah DPR RI. Nah, apa kaitannya? Dan apa ininya? Ya. Apa sih? Kolerasinya. Ya tentu saja kalau di rumah tangga, ya, rumah tangga ingin tentram, ingin baik, ingin makmur, tentu saja bapak dan ibu ini harus memberikan contoh yang baik. Baik, ini dalam artiannya seperti apa nih? Mungkin secara penguatan integritas atau mental dan etika yang paling penting, beberapa hal paling penting itu adalah tentu saja pertama mental yang baik. Seorang bapak akan bisa membina ibunya dengan baik, begitu pula sebaliknya ibunya yang baik akan bisa menopang, membuat mental bapaknya menjadi lebih kuat. Jadi saling terkait bapak dengan ibu. Nah, kemudian dengan mental yang kuat, prinsip yang kuat, maka akan lahir etika yang dicontoh oleh masyarakat. Etika yang baik. Jadi sekarang tuh baik, mungkin ada ya jujur saja kita sekarang ini sebenarnya udah cukup baik, bagus, baik. Tapi harusnya ditingkatkan untuk lebih baik lagi. Nah, itu sebelum jauh saya ulas ke sana, saya analogikan. Rumah tangga negara dipimpin oleh seorang presiden dan DPR. Kita analogikan ke rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga ada bapak, ada ibu. Kemudian mereka punya anak 8. Misalkan 8 orang. Anggap keluarga besar lah. Keluarga besar. Ada laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki. Bagaimana supaya anak-anak ini bisa baik? Bagaimana supaya keluarga ini bisa baik, bisa bagus, bisa tentram? Tentu saja bapaknya harus bagus dulu. Ibunya juga harus bagus juga mendampingi suaminya. Karena yang akan dicontoh oleh anak-anaknya yang 8 tadi. Yang dicontohkan ibaratnya sebagai ya masyarakat tadi ya. Yang jika ini apa analoginya gitu. Analoginya ini kita bicara rumah tangga keluarga ya. Kita bisa bayangkan, andai kata dalam sebuah rumah tangga keluarga itu bapaknya punya perilaku yang tidak bagus. Ibunya sama punya perilaku yang juga buruk. Kita bisa jamin mungkin dengan dalil apapun, dalil mungkin dari ahli-ahli atau pakar-pakar. Kalau saya sih karena sini bukan pakar ya gitu loh. Sah-sah aja kalau saya agak keliru-keliru. Tapi rasanya konsep itu nggak mungkin melenceng gitu. Artinya kalau bapaknya baik, ibunya baik, insya Allah anaknya 6 itu pasti akan baik. Mungkin 7 akan baik. 1 mungkin ada yang nggak baik, itu wajar gitu loh. Tapi dengan catatan bapak ibunya tadi harus mentalnya bagus,
etikanya bagus, integritas dan integritasnya bagus, sehingga dia bapaknya bapaknya berusaha berbisnis dengan ditopang oleh seorang ibu rumah tangga yang baik, aman, tentram, kesejahteraannya pun ekonomi bagus sehingga bisa mensejahterakan anak-anaknya, menyekolahkan anak sampai sesuai harapan. Ini dalam rumah tangga keluarga. Sebaliknya kalau kita akan bicara ke rumah tangga negara, tidak beda jauh, hanya skupnya saja yang banyak. Ini negara banyak pulau-pulau, banyak penduduknya. dianalogikannya seperti itu ya, Iya. seperti sebuah rumah tangga. Iya, betul gitu. Artinya rumah tangga negara itu tidak beda jauh dengan konsepnya dengan rumah tangga keluarga gitu. Konsep dasarnya ya, skupnya memang beda gitu. Kemudian apa namanya, dinamikanya juga berbeda karena skupnya besar, tentu dinamikanya juga besar. Kemudian apa namanya, perjalanan-perjalanan liku-likunya juga besar. Tapi yang paling penting begini, karena pemimpin itu adalah cerminan yang langsung dapat ditiru oleh masyarakat. Sehingga pemimpin itu wajib memberikan contoh yang baik gitu loh kepada masyarakat. Jangan pemimpin membuat kebijakan yang meresahkan masyarakat. Kalau sekarang ini kan, kalau untuk sekarang ya, untuk era yang sekarang ini cukup ada gitu, cukup lumayan gitu loh. Kebijakan-kebijakan yang meresahkan masyarakat diantaranya semuanya ada soal apa namanya, kebijakan-kebijakan aturan yang tumpang tindih dari pusat ke daerah umpamanya. Kemudian ada perizinan yang nggak sesuai ketentuan. Contohnya seperti apa? Gimana? Berarti beberapa kasus nasional ya, seperti Siring Laut itu kan. Atau itu kan termasuk juga Raja Ampat itu kan bermasalah kan gitu. Ini kan unik ini kan. Ini sebenarnya meresahkan masyarakat dari aspek mana gitu. Dari aspek ketentraman masyarakat, artinya masyarakat menilai bahwa ini kok pemerintah nggak memberikan contoh yang baik. Terus bagaimana masyarakat ingin mencontoh yang baik gitu loh. Saya mengumpamakan begini, masyarakat itu sebenarnya mudah kok diatur oleh pemimpin, asalkan pemimpinnya baik, pemimpinnya jujur, tegas dalam aturan. Salah satu contoh kecil aja nih, begini nih. Pada saat berkendaraan bermotor, ya kan, masyarakat di jalan lagi jalan kan, masyarakat nih berkendaraan, tapi ketika aparatur polisi lalu lintas mengubah aliran arus harus ke sana, itu masyarakat nurut ke sana. Mau nggak mau kan ke sana. Masyarakat juga ngikut karena ada aturan yang menyatakan bahwa saat ini jalan sedang diperbaiki atau di sini sedang ada kegiatan penting ini. Masyarakat mau ikut gitu loh. Masyarakat nurut. Itu salah satu bukti nyata bahwa masyarakat sebenarnya mudah diatur. Walaupun notabene tadi itu alternatif kan, jalan tapi tetap ngikut. Tapi kalau pemerintah sudah memberikan satu hal yang tidak bisa dipercaya oleh masyarakat, ini berbahaya buat mental masyarakat, perpecahan masyarakat, kesatuan di masyarakat. Ini yang paling penting dicatat oleh pemimpin, pejabat negara. Ayo bekerjalah sesuai dengan aturan, jujur dan dalam koridornya. Jangan memprovokasi masyarakat dengan perilaku yang kurang bagus sehingga masyarakat juga tidak percaya gitu. Apakah ini juga dipengaruhi oleh alur informasi dan komunikasi
yang berbasis teknologi. Karena kita juga sudah 10 tahun kan, saking pesatnya kan arus informasi itu berkembang dan berubah. Bahkan gaya konsumsinya pun sekarang kita katakan ya inilah jadi baru lagi lah gitu cara konsumsi informasinya. Dan ini sudah menjangkau di pelosok negeri, sehingga informasi yang berkembang pun dapat ditangkap dengan mudah oleh masyarakat dengan segala plus minusnya, tanda kutip. Iya, Seperti apa ini pengaruhnya iya jelas, teknologi informasi? jelas. Apa namanya, ini udah dua dekade ya, satu dekade lebih ya. Kalau saya ingat itu tahun 2000 ke 2020, hampir 2 dekade. Itu perubahan budaya masyarakat karena teknologi maju itu sangat masif dan deras. Terutama arus informasi. Arus informasi ini luar biasa. Karena bisa ditangkap ke pelosok-pelosok, masuk ke, merembes ke ujung-ujung dunia. Nah, ini bisa mempengaruhi perilaku, sikap masyarakat itu sendiri. Jika pemerintah, saya yakin pemerintah bukan tidak peka. Pemerintah tahu kok. Saya aja peka, yang bukan pemerintah. Bukan pakar, saya peka. Apalagi pemerintah yang berkompeten itu pasti tahu, pasti peka. Iya kan? Artinya arus informasi, teknologi, sosial media, jejaring internet induknya ini, itu sangat berpengaruh terhadap perilaku masyarakat di era sekarang. Nah, ini pemerintah harus tegas, harus mau bekerja. Siapa yang bekerja? Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Digital dan Kementerian Komunikasi dan Digital. Komunikasi dan Digital, Komdigi ya. Nah, sekarang itu bekerja sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia maupun di daerah. Untuk apa? Ya untuk mengamati konten-konten yang kalau pornografi sudah jelas ada. Kemudian konten-konten hoax banyak sekali. Konten-konten propaganda adu domba banyak sekali. Ini sebenarnya jadi PR pemerintah ini gitu. Untuk menyaring, mengantisipasi hal itu. Kan bisa bekerja, mereka kan punya anggaran. Jangan mereka punya anggarannya hanya fokus kepada proyek perluasan jejaring ini. Itu boleh aja. Tapi hal penting yang perlu diingat adalah antisipasi hal-hal negatif. Karena melalui konten-konten hoax sekarang banyak sekali provokasi yang langsung ditonton oleh masyarakat. Ini berbahaya untuk persatuan dan kesatuan Indonesia. Ini dalam konteks adalah memaknai kemerdekaan kita. Bukan cuma ngasih edukasi. Ngasih edukasi boleh, tapi sedikit. Ya, tapi yang lebih konkret dan tegas lagi, semuanya begini. Bagaimana Komdigi kerjasama dengan pengusaha platform digital seperti YouTube? Bagaimana mengaturnya supaya konten ini nggak boleh. Konten ini harus tidak boleh masuk sepenuhnya atau seperti apa kan bisa itu diatur. Bukan cuman jadinya platform yang punya kebijakan kan. Jadi bukan perusahaan platform yang merajalela di sini. Kalau sekarang kan perusahaan platform yang merajalela. Jadi kita bagaimana negara kita nantinya mau tentram gitu loh. Padahal jujur aja Indonesia ini adalah negara luar biasa kan gitu. Kalau alasannya untuk kebebasan berekspresi mungkin? Ya, apa benturannya? Kebebasan berekspresi boleh artinya. Catatannya ya harus dalam koridor etika dan norma agama kita punya di Indonesia ini. Jadi boleh ekspresi itu seperti gimana? Kalau ekspresinya bersifat memprovokasi, bersifat memprovokasi, ekspresi yang disuarakan tanpa ada bukti data itu sifatnya penghasut, memfitnah. Itu harus
diantisipasi. Diantisipasi, kalau perlu itu diberi sanksi gitu. Ini pemerintah harus Karena melakukan itu. yang dikhawatirkan itu mungkin pokok utama itu bukan dari ekspresinya, tapi dampak sehabis ekspresinya itu Betul. terhadap Betul. terhadap lingkungan, mungkin dari sosial. Ya, itu tadi yang soal 10 tahun. Ya. Kalau boleh jujur nih, Indonesia secara kasat mata nih lah dilihat itu hidup ya tergolong makmur dan tentram lah dari segi keamanan, mungkin dari kamtipmasnya. Jadi sesungguhnya tuh apa sih yang harus dilakukan oleh pemimpin negara agar kita ini tetap kuat di berbagai aspek kan? Ya seperti itu. Apa yang harus dilakukan pemimpin negara gitu? Kita kuat di berbagai aspek. Ya itu dia tadi. Kita harus akui dan jujur. Sampai hari ini ketentraman seutuhnya masyarakat Indonesia itu saat ini masih tentram. Yang bikin gak tentram itu adalah konten-konten yang gak jelas. Banyak itu konten-konten yang gak jelas di YouTube itu, yang membuat provokasi. Misalnya nih kontennya, ada konten Panglima Jila bertempur dengan Hercules. Itu di YouTube ada itu. Dan tembus lah, dan hoax itu. Dan itu tidak ada faktanya. Dan media resmi pun bahkan tidak ada yang mengulas kan. Media mainstream, media resmi tidak ada yang membuat itu karena itu tidak ada faktanya. Tapi kan di platform yang ya kita sebut itu agregator kalau iya kan, artinya ini kayak bikin cerita komik. Kalau dulu orang bikin cerita komik, sekarang orang bikin konten di YouTube. Ini kan nggak boleh gitu loh. Dan banyak yang kemakan kan akhirnya. Artinya ini membuat keresahan. Nanti siapa lagi membasmi preman ini? Itu banyak sekali konten-konten ini sebenarnya yang harus dicermati oleh bukan dicermati lagi, harus ditindak tegas oleh aparat yang terkait. Itu. Lalu kembali ke masalah tadi yang ditanyakan di berbagai aspek. Di berbagai berapa poin mungkin yang harus di. Sebenarnya jujur ya, tadi Indonesia sebenarnya negara kita tentram. Negara kita ini makmur. Jujur loh, makmur loh. Jangan berkata susah dari mana kan gitu. Dulu contoh ya, di gang saya itu orang punya kendaraan satu gang itu cuma satu rumah. Ya. Sekarang tiap rumah orang punya sepeda motor, udah 2. Kemudian dulu orang nggak punya HP, nggak punya televisi. Punya televisi pun itu tahun 70-80-an. Punya televisi pun orang satu gang itu paling satu rumah, 2 buah rumah. Nah, kemudian orang jualan itu paling 1-2 orang jualan. Kalau sekarang di kampung kita tuh banyak orang jualan, banyak juga yang membeli. Artinya ekonomi masyarakat itu sebenarnya cukup ada. Tapi terus bilang katanya susah. Kemampuan belinya sebenarnya tinggi ini. Kalau dilihat dari ya data ekonomi apa barang-barang dari luar yang masuk kayak mungkin smartphone atau iPhone dan otomotif, habis itu konten-konten premium itu memang ini peminatnya memang banyak dan pasar besar sebenarnya Indonesia. Jadi sebenarnya apa sih yang memang hal mendasar yang sebenarnya itu kita anggap itu simple, tidak terlalu signifikan, mendasar, cuman ini nih yang karena kita sadari sebenarnya apa sih? Ya itu tadi kembali lagi bahwa sebenarnya jujur saja masyarakat Indonesia itu tentram, kemudian cukup makmur. Lalu apa yang paling penting yang seharusnya harus dilakukan oleh pemimpin negara untuk saat ini. Supaya Indonesia lebih kuat, Indonesia akan lebih bagus. Paling penting itu ada 4 elemen yang harus diperkuat untuk saat ini. Jadi pemerintah nggak perlu neko-neko yang hal-hal lain dah. Nggak perlu ribet-ribet ya. Nggak perlu ribet. Oh itu ini keluarkan apa namanya? Blokir rekening orang, ambil tanah rakyat. Itu nggak penting. Jadi empat elemen yang harus diperkuat. Yang pertama adalah dalam hal ini adalah Bapak Ibu negara. Bapak negara dan Ibu negaranya itu Presiden dan DPR membuat kebijakan yang sejalan, eksekutif legislatif. Yang pertama adalah pertahanan negara. Pertahanan negara yang pertama. Pertahanan negara. Jadi pertahanan negara, penguatan kinerja aparat negara, hukum, bidang intelijen dan lainnya. Ini penting. Apa sekarang masih kurang mungkin?
atau kurang maksimal bagaimana? Ya sekarang ini sebenarnya kalau secara apa namanya, secara formalitas terlihatnya iya, tapi Apa? hasilnya nggak jelas. Contohnya kan banyak penyuluhan instansi tertentu, ada penyuluhan hukum masuk ke sekolah, terus ada instansi tertentu, tes hukum tertentu punya semboyan presisi. Saya nggak tahu karena ini bukan pakar apa itu presisi kan gitu loh. Tapi masyarakat juga masih nggak percaya gitu, karena banyak yang kontroversi. Bahkan ada penelitian Ya gitu. yang menyebutkan tingkat kepercayaan terhadap profesi itu Ya, rendah sekali. iya kan, jadi artinya ini kalau bisa boleh dibilang ini kan kayaknya cuma basa-basi aja, sekedar basa-basi untuk jadi artinya itu tadi, yang pertama adalah pertahanan negara, penguatan kinerja aparat negara, hukum, intelijen dan lainnya. Nah, kemudian pengawasan kepada, ya termasuk pengawasan ke media berbasis internet, sosmed, YouTube dan lain oleh Kementerian Digital, ya kan, Komisi Penyiaran dan lain. Kan itu harus bekerja betul-betul signifikan. Yang kedua adalah keamanan dalam negeri. Ini penting. Keamanan dan keamanan dalam ya, negeri yang kedua. keamanan dalam negeri ini penting untuk dijaga betul-betul oleh aparat penegak hukum dengan kinerja yang jujur, profesional dan proporsional. Dengan begini masyarakat tentram. Nah, tadi sudah di poin atas sudah kita singgung, kita sampaikan bahwa itu ada kaitannya di era sekarang ini. Yang perlu ketat diawasi adalah masalah media berbasis internet. Karena provokasi sekarang tidak lagi provokasi tersembunyi. Sekarang provokasi terbuka melalui sosmed. Jadi ini penting ini. Ini penting. Jadi kementerian terkait fokus kepada pengawasan terhadap konten-konten yang bersifat menghasut, memprovokasi. Aparat keamanan juga sigap menjaga ketentraman di masyarakat yang ada di bawah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, perekonomian. Kita tahu Indonesia ini kan sebenarnya negara besar, negara kaya sumber daya alam. Nggak ada cerita Indonesia ini sebenarnya ngutang. Harusnya mungkin. Idealnya kayak gitu. Nggak ada cerita Indonesia utang, kalau menurut saya, bukan pakar. Nggak tahu deh kalau yang pakar-pakar. Sejarah mungkin yang ngerampok kita, yang menjajah kita itu kan emang ya kita. Punya kita kan gitu loh. Terus ngapain kita ngutang sama orang aja perlu kita kan? Kan begitu. Nah ini semestinya Indonesia itu tidak perlu ngutang karena agak banyak sumber lain. Nah bagaimana? Ya kan? Bagaimana pemimpin bagaimana caranya? Caranya adalah pemerintah dong. Pemerintah yang punya kuasa, punya kewenangan dalam berbagai aturan dan menguasai sumber-sumber daya alamnya di kita. Yang pertama, pemerintah mengeluarkan aturan yang tidak tumpang tindih. Pemerintah mengeluarkan aturan yang tidak berbenturan dengan antara pusat dan daerah. Pemerintah juga seperti kayak perizinan pertambangan. Perizinan pertambangan itu kan seperti ini. Perizinan pertambangan itu kalau untuk minerba itu ada di pusat izinnya. Jakarta ya? Iya kan? Izinnya di sana. Kemudian pengawasannya ada di daerah, ada langsung dari pusat. Ada juga dari pusat. Ini kan agak lucu. Kan gitu loh. Jadi pengawasan di sini, izin di sana. Ya tentu saja yang mengeluarkan izin yang lebih tahu harus mengawasinya kan? Ya, yang mengeluarkan izin ini yang lebih besar yang lebih besar untuk memperoleh memperoleh manfaatnya kan yang mengeluarkan izin. Itu satu. Karena ada pertimbangan di sana kan? Nah, hal yang paling penting lagi adalah
pemerintah mengeluarkan izin atau mengajak kerjasama kalau di investor itu betul-betul mempertimbangkan royalti yang sesuai untuk negara. Misalnya ada orang investasi 100 triliun di pulau mana, batu bara namanya, atau tambang emas namanya. Berapa tadi 1 triliun ya? 100 triliun Contohnya. investasinya. Contoh. Investasi 100 triliun. Kemudian dari keuntungan berapa pemerintah dapat? Pemerintah ya jangan mau dong, cuman dikasih keuntungannya cuman kecil, ya kan? Paling tidak pemerintah minta minimal 30% dari keuntungan perusahaan. Nah itu akan minimal kan, itu akan dibagikan ke daerah penghasil, dibagi ke daerah-daerah Indonesia yang lain. Kan cukup. Ini kalau pemerintah cuma mintanya 5%, bagaimana? Daerah-daerah yang dapat 0 sekian, 0 sekian, 0 sekian aja, daerah penghasil cuma 0, sekian. Ini kan pinjang. Nah, iya kan? Iya kan, gitu loh. Jadi ini tentu aja menguras sumber daya alam. Iya kan, sumber daya alam kita terkuras. Mendingan nggak usah ditambang. Kan kita yang punya. Nah kemudian nanti sumber daya alam kita dikuras untuk hasilnya justru bukan untuk negara dan masyarakat, ya kan? Sementara kita membangun nanti ngutang. Nah itu. Ini kan jadi persoalan itu gitu yang loh. Jadi minus terus kan, bahkan catatan utang kita di tahun ini udah nyentuh berapa ribu triliun itu kan negara ini. Lupa sih sebenarnya. Udah pokoknya nggak boleh dari separuh dari APBN. Saat ini saya kurang tahu nih berapa APBN sekarang ini kan. Pokoknya nggak boleh separuh gitu, dari APBN kita. Nah ini kan pemerintah ini kan kalau membangun ngutang, nah sumber daya alamnya kemana gitu loh. Ini yang harus dilakukan pemerintah. Jadi jangan neko-neko, berarti nggak usah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang aneh-aneh gitu loh. Ya kan? Jadi keamanan tadi pertama pertahanan negara, dua keamanan negeri, ya kan? Tiga perekonomian. Pertama gimana tuh pemerintah mendorong Kadin juga, Kamar Dagang Indonesia. Kamar Dagang Indonesia untuk mencari peluang-peluang ke luar negeri bersama pengusaha-pengusaha Indonesia. Itu kan urusan Kadin itu kan. Domainnya Kadin namanya. Jadi Kadin diberi peluang, diberi kepercayaan juga untuk ini kan gitu. Tapi Kadinnya juga jangan bermain sendiri kan gitu loh. Ini kan bisa diberdayakan mestinya. Itu hal paling penting gitu. Penting itu ekonomi di antara tadi itu. Kan sumber daya alam. Kebijakan izin sumber daya alam. Habis itu jangan mengeluarkan izin yang tumpang tindih, pembagian royalti yang sesuai untuk negara dan daerah penghasil. Kemudian mendorong pengusaha Indonesia untuk ekspansi bisnis keluar negara. Nah, serta melindungi mendorong usaha-usaha kecil. Ini penting dilakukan. Ini baru tiga hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah sekarang ini. Nah, yang keempat ini adalah peran pemuka agama. Peran pemuka agama. Saat ini peran pemuka agama ya. Poin 4. Poin 4 adalah peran pemuka agama. Pendidikan agama itu penting gitu loh. Dan jangan dibatas-batasi sejauh itu sesuai dengan koridor dan hukum agama yang multi telah hidup harmonis di negara ini sudah sejak lama gitu loh. Nah, pemerintah juga harus konsisten mengawasi, menjaga dan tidak memanfaatkan agama untuk kepentingan politik perorangan kelompok dalam dan luar negeri sehingga dapat memecah dan melemahkan bangsa dan negara. Ini begini, jadi agama ini jangan dipolitisir gitu untuk kepentingan kelompok individu kelompok perorangan, kelompok politik. Jangan dipolitisir gitu loh. Sehingga timbul perpecahan. Ini kan di sosmed juga banyak. Misalnya ada konten yang memuat ini perseteruan antara etnis. Nah, ini etnis ini
ada yang beragama beda, ya kan. Lalu yang di daerah lain juga merasa beda agama yang sama, eh, mendorong yang agama yang sama untuk begini-begini. Yang satu lagi agamanya sama juga artinya mendukung yang di sini-sini, hingga terjadilah itu artinya silang adu argumen kadang-kadang kan, seperti di banyak yang apa namanya di konten-konten yang dikomentar oleh netizen itu berbahaya gitu loh. Jadi agama itu penting, pemuka agama itu penting, dan pemerintah harus mengawasi sejauh itu tidak menyimpang, dan agama jangan dipolitisir untuk kepentingan kelompok tertentu gitu loh. Jadi 4 poin ini yang saat ini ya, penting untuk dilakukan oleh pemerintah. Nggak usah neko-neko, dan nggak ribet-ribet ya. nggak usah ribet-ribet. Jangan, ya jangan seperti tadi kan, jangan mengeluarkan kebijakan yang justru meresahkan masyarakat aja nggak. Yang mana sih masyarakat meresahkan masyarakat yang mana kan? Hampir nggak ada kan gitu loh. Yang ada tuh justru sekarang ini kebijakan pemerintah yang meresahkan masyarakat. Ini yang terbaru adalah pemblokiran rekening. Kalau mengontrol orang korup itu yang pejabat-pejabat pengusaha yang korupnya aja. Kalau rakyat kecil nggak mungkin korup dari mana? Mereka kan nggak mungkin gitu loh. Ya, kemudian isu tanah nggak digarap 2 tahun diambil negara. Ya ini kan meresahkan masyarakat gitu. Orang yang punya investasi mungkin ke tanah agak mikir-mikir juga. Iya. Seperti itu gitu. Jadi artinya ya saya sebagai yang bukan pakar itu melihat 4 komponen ini adalah hal yang penting untuk dilakukan pemerintah. Sekarang saya yakin gitu, 4 ini yang diperkuat aja Indonesia tetap jaya. Tidak akan teruntuh Indonesia. Tapi kalau 4 poin ini sudah diabaikan, justru didistorsi oleh oleh pemerintah sendiri, ini berbahaya. Jadi jangan masyarakat disalahkan. Sekali lagi saya berharap pemerintah jangan selalu menghimbau masyarakat deh. Himbau deh. Elitnya sendiri. Karena elitnya itu udah sebagai guru ya. Ini mungkin ini di akhir komentar saya ini gitu lah. Di akhir komentar saya itu artinya pemerintah yang harus konsisten untuk memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat, sehingga masyarakat bisa mencontoh yang baik pula, dan Indonesia tetap akan utuh dan makin jaya ya kayak. Makin utuh dan jaya Dari 4 poin tadi. Oke, baik. Terima kasih banyak atas waktu bincang-bincangnya nih. Ya, sudah saatnya semua elemen dan unsur masyarakat ini kan di Indonesia, dan pemimpinnya dan penyelenggaranya mau berbuat dan bersikap jujur serta konsisten dan berperilaku gitu, aturan dan ketentuan yang mengaitkannya masing-masing ada. Mudah-mudahan atau menjalani hidup lingkungannya masing-masing. Mudah-mudahan, insya Allah bisa itu, bisa. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya, dan terima kasih juga untuk pemirsa yang telah menonton dan dukung terus channel dan program kami Bukan Kata Bicara. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.